وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab yang ke-22, bab al-waddu yatawaros, bahwasanya cinta itu saling mewarisi. Bab 22. An Abi Bakar ibni Hazmin, dari Abu Bakar bin Hazm, an rajulin min ashabin Nabi SAW, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, qala, berkata, kafaituka anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, aku cukupkan kepadamu bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, innal wudda yutawaros, sesungguhnya rasa cinta itu saling mewarisi. Artinya ketika ada cinta dari orang tua kita kepada orang-orang yang beliau cintai, tentu sebagai anak menjadi baik juga ketika kita juga mencintai mereka. Ketika orang tua kita mencintai anak-anak yatim di sekitar rumahnya, ya kita harus juga ikut meniti jejak beliau dengan mencintai anak-anak yatim di sekitar rumah. Intinya kalau di pepatah Indonesia itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya ketika orang tua kita memberikan contoh yang baik-baik, maka kita juga harus mengikuti apa yang beliau lakukan selama ini. Jadi tidak boleh kita berbeda dengan beliau kalau memang itu hal yang baik. Kemudian kita masuk di bab yang ke-23. Bab la yusamma rajulu abahu, tentang seseorang yang tidak boleh memberikan sebutan atau memanggil bapaknya wala yajlisu qablahu, la yusamma di sini nggak boleh manggil dengan namanya gitu. Nah, bapaknya Pak Bambang, Bang Bambang, ya nggak boleh. Kemudian wala yajlisu qablahu, dan tidak boleh duduk sebelumnya, maksudnya mendahului duduk. Ya, jadi kalau misal ini etika dalam Islam ya, dan di beberapa tempat di Indonesia juga melakukannya ya. Jadi misal bapak kita belum makan, misal gitu. Sedangkan bapak kita bisa ditunggu, ya kita persilakan beliau untuk makan duluan. Ini etika ya, bukan kemudian kita apa ya, istilah berlebihan, enggak, emang ini dalam Islam itu ada. Wala yamsi amamahu, dan tidak berjalan di depannya, orang tua di belakang, ya. Kecuali memang di depannya ada bahaya, sehingga kita ada di depan untuk menghalang bahaya itu, beliau di belakang itu bisa. Misal kayak di kerumunan pasar, ya, ketika orang tua kita di depan, kita di belakangnya kan, nanti kalau di depan ada hal-hal yang nggak bagus kan, nanti yang kena orang tua kita dulu gitu. Maka kita di depannya itu nggak apa-apa. Tapi secara umum, ya, tidak boleh memanggil nama beliau, tidak boleh duduk mendahului beliau. Tentu ketika konteksnya duduk ini bisa dikontekkan pada banyak hal. Misal ya, naik mobil itu, atau naik kendaraan. Jelas kita bareng beliau, ya kita persilakan beliau untuk duluan di depan, masuk mobil duluan, duduk duluan. Terus kalau kita makan, gitu, kita ambilkan beliau, kita persilakan beliau untuk makan duluan. Ini etika. Ya. Jadi etika ini di Jawa khususnya, di beberapa tempat masih berlaku ya. Dan itu sesuai dengan syariat. Nah, apalagi kita tahu orang tua kita belum makan, ya jangan kemudian kita makan, kita habiskan. Yang ada kan banyak orang tua itu berkorban untuk anaknya. Jadi dia rela untuk belum makan agar anaknya makan duluan. Tapi ketika anaknya gede, anaknya lupa akan hal itu, lalu kemudian yang terjadi, anaknya makan duluan, orang tuanya dapat sisanya aja. Nah ini perlu kita perbaiki. Ya, mumpung kita masih belum, apa istilahnya, masih banyak yang belum nikah lah gitu. Jangan sampai itu turun-temurun. Jadi itu kita potong di kita perbaiki etika itu. Jadi kalau ada kita nanti pulang ke rumah, ya, bersama dengan orang tua, kalau orang tua kita memang belum makan, ya kita suruh makan. Monggo Pak, monggo Bu duluan.
Tapi kalau enggak kamu aja duluan Bapak Ibu udah ya sudah berarti udah dipersilakan ya monggo. Ya. Anna Abu Hurairah absara rajulain. Bahasanya Abu Hurairah pernah melihat dua orang laki-laki. Faqala, lalu ia bertanya li ahadihima ma hadza minka, kepada salah satu dari dua orang tersebut. Ma hadza minka, apa hubunganmu dengan orang ini? Jadi ada dua orang, kemudian ditanya, "Iki hubunganmu apa nih sama satunya ini?" Faqala, maka satunya menjawab, "Abi, dia bapakku." Faqala, maka Abu Hurairah berkata, "La tusammi bihi bi ismihi." Jangan engkau memanggilnya dengan namanya. Ya. Terus benar kamu tadi bilang Abi itu udah benar. Jadi kalau misal Mas Angga punya anak ya, bisa boleh. Wih Angga no. Nah, ini enggak pas gitu ya. Jadi harus diajari ya. Mau manggil Abi boleh, mau manggil bapak boleh, papa boleh. Yang penting jangan manggil om lah. Gitu. Kalau emang itu anaknya jangan manggil om. Pokoknya panggilan-panggilan yang bermakna bapak gitu ya. Dedi ya boleh. Kemudian wala tamsi amamahu, dan jangan kamu jalan di depannya ya. Wala tajlis qablahu, dan kalau mau duduk persilakan dulu dia, jangan kamu mendahului. Ya, etika ini adalah etika Islam ya. Jadi kalau kebetulan di daerah kalian sama, maka ya itu berarti sudah sesuai dengan Islam. Tapi kalau kemudian belum sama, mari kita perbaiki sama-sama. Jadi kepada orang tua aja kita suruh seperti itu, maka ironis ketika ada seorang anak ngaji salah ustadz gitu kan, gara-gara bapaknya jadi PNS kemudian malah dikafir-kafirkan, bapak kafir nih gitu. Nah, boleh gitu. Karena bapak jadi PNS gitu. Ada itu kasus kayak gitu ya. Itu nggak punya adab kalau kayak gitu. Padahal kita udah bahas ya, ketika orang tua itu beda, ya, beda pemahaman, misal gitu kan, wasohibuma fid dunya ma'rufa. Ya, maka tetap temani dengan teman yang baik. Ketika orang tuanya itu beda agama loh, apalagi ini agamanya sama, cuman beda pemahaman gitu. Ya, tentu yang pemahaman yang mengkafirkan orang tua tadi salah ya gitu. Dan maksud saya itu, kalaupun beda pemahaman masih dalam konteks Islam gitu kan, maka ya tetap harus dipergauli dengan baik gitu. Ya, misal ada orang yang ikut ormas tertentu, kamu kalau nggak baiat sama imam saya, kamu kafir pak, misalnya gitu. Ini kurang ajar gitu. Karena ketika orang tuanya murtad atau kafir sekalipun, naudzubillah, itu pun ayatnya mengatakan wasohibuma fid dunya ma'rufah. Tetap temani orang tua itu dengan baik gitu. Tetap gauli dengan baik gitu. Tetap perlakukan dengan baik. Artinya menilai suatu kelompok apa namanya? Dalam Islam, kelompok-kelompok tertentu itu salah atau enggak itu gampang gitu. Kalau dia melakukan pelanggaran di sisi lain, seolah-olah benar di sisi sini, tapi melanggar di sisi sono, gitu. Itu jelas kelompok yang salah. Ya. Karena Islam sendiri yang benar itu jelas mengatakan, ketika orang tua maksa kamu murtad, bahasanya murtad, loh, pindah agama, gitu. Gitu. Maka kita tetap diperintahkan untuk bersikap yang baik, diiringi dengan penolakan tentunya. Bukan kemudian sikap baiknya menerima masuk agama lain, itu enggak.